bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang masuk bermain kata orang, tetapi kamu dan rumahku di sana aku rasa senang. Tanahku yang bulan buat Tirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sip, bismillah. Kamu berjalan begitu lama di depan yang bersangkat. Kamu akan kalau seperti meskipun sering dede pura-pura tetap semangat tidak marah dan suatu hari pura-pura berpikir harus mendapatkan kalau mendapatkan yang tidak lagi mendapatkan yang baik. Tapi pura-pura dengan sesuatu akan membuat pura-pura dapat kita lihat siapa jenis-jenis pura-pura.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan buat Tirta. Selanjutnya yaitu penampilan yang kedua dari kelas 1. Hah? Satu kelas siapa namanya? Clara, dipersilakan. Clara, ini kostum apa ini? Kostum pohon apel. Oh, pohon apel. Ikut. Kamu anak pramuka bukan? Bukan. Ini bikin apa beli sayang? Oh, beli. Berapa? 2.000 nih? 2.000. Berapa? Ya apaan 2.000? Tapi harganya berapa? Ya lumayan. Udah keren banget ini. Apelnya mana? Oh ini apel kuping kerjanya. Ini cucu kayak lontong. Udah yuk, tepuk tangan buat Clara. Wih, ini bener banget ya, antusias banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Clara dari kelas 1.
Iya. Waduh. Bos. Oke, tepuk tangan. Keren banget. Oke, terima kasih Clara. Selanjutnya yaitu penampilan dari Kansa. Ayo Kansa. Kelas berapa? Kanisa kelas berapa? Oke, tentang pohon juga. Tentang pohon apa? Pohon persahabatan. Kalian nih. Nanti yang nggak diem, Mister panggilin sama yang mau pulang ke tukang teh nanti. Ayo bisa majuan. Nah duduk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa dari kelas 1B. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Pohon Persahabatan. Di sebuah hutan yang hijau, hiduplah seekor kancil yang cantik bernama Lucil. Dia sangat bersahabat dengan
macam-macam, dilihatin langsung ngambung nanti. Kepada Syahrul Mendanti MH Tamrin. Oh di sini. Di sini apa situ? Oh ini pindahin. Oh wayang. Oke. Wahid sekarang lancar ya bacanya ya. Kalau kamu lancar, dapat insya Allah. Kalau nggak lancar, kagak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salu dari kelas 3. Saya akan membacakan cerita berjudul Kucing Filemon. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor kelinci yang bernama Kiki. Kiki adalah seekor kelinci yang sangat lincah, tetapi dia sangat sendirian. Bahkan saat mencari makan,
Woi. Nah, saya makanya juga lurus lagi dulu. Masak apa? Coba kamu. Kamu gimana coba? Maju Mbak, lurusin semuanya. Ayo. Coba hormatin coba. Dari situ nih. Ini semuanya. Ini dari situ semuanya. Kan bisa serang-serangin kamu nanti. Ada yang Jangan di situ. Ramai kayak pasar. Iya. Dari situ semuanya, Bang. Iya. Enggak, dari situ semuanya. Semuanya di dalam lapangan. Pindah. Di dalam lapangan semuanya. Kamu dengerin dong diam, ada yang tampil, kamu berisik kayak pasar. Semua dalam lapangan. Pindah semuanya. Jangan lama. Pindah geser. Tempat putri. Tempat Ya. putri. Nah, Terus. ya. Tepuk manis. Loh, tepuk manis. Tepuk diam. Bapak nggak betah tuh lihat begitu tuh. Ada yang tampil di depan, kamu sibuk sendiri. Halo. Kelas 1 juga. Kelas 1 ngobrol mulu kelas 1. Lihat ke depan. Kamu bisa lihat ke depan nggak? Kalau ada temennya di depan, lihat. Bukan ngobrol sendiri, bukan bercanda, bukan mainan. Tadi kayak pasar Uwais kayak gitu nggak dilihatin, nggak dengerin. Tadi Uwais cerita dongeng apa tuh? Dongeng apa? Nggak tahu kan? Ngomong sendiri. Yang depan juga nggak tahu. Tadi Uwais dongeng apa? Apalagi yang belakang nggak dengerin. Dongeng apa tadi Uwais? Kelinci. Guru itu dengerin kelinci. Kelinci lagi. Jelas-jelas bukan kelinci. Timun. Kancil tua buaya. Kamu malah dengerin orang berisik sendiri. Ngapain lomba begini kayak pasar? Bapak nggak betah. Kalau guru yang lain betah begitu. Bapak nggak betah. Bapak pindah langsung ke hotel. Lihat kemari. Bapak cilok matanya. Siapa namanya nih? Kamu siapa namanya? Diam. Violeta. Duduk, bukan ngangkat begitu. Mau dilanjutin gak? Masih ada 20 penampilan nih. Ayo, tinggal 5 lagi penampilan. Kamu dengerin aja, kagak mau. Bisa dimengerti? Coba tepuk jawab. Stop. Bisa nggak tepuk? Tunjuk orangnya. Kasih jempolnya. Jagoannya ya. Nih, coba ayo yang laki. Tepuk cewek. Yang perempuan ya. Tepuk jawab. Bisa nggak kompak? Tepuk cewek. Tepuk diam.
Selanjutnya kelas 6. Diam ya. 6, 5, 4 naik ke depan yang tampil. Ya. Kelas 6, 5 dan 4. 4, 5 dan 6. Ya. Oke. Halo. Mulai lagi, berisik lagi. Mulai lagi. Langsung berisik. Tuh, Mister kemarin langsung berisik. Tadi diam. Dah. Tepuk manis. Up. Tepuk manis. Diam. Dah. Matanya lihat ke depan. Oke. Kelas 1 diam juga. Sekarang kita panggil penampilan dari gini aja deh. Yang kelasnya berisik, yang tadi udah tampil nilainya kurang-kurangin aja deh. Nih, misalkan nih yang berisik kelas 1 nih, tadi kelas 1 kurangin aja nilainya deh. Nih, kelas 2, kelas 3 nih, ntar kurangin aja. Kelas 6 juga nih, nih, tadi ngobrol sendiri, kurangin aja nilainya. Ajis, ya, tuh lempar-lemparan. Ntar apa benjol, kabel jalan. Percaya nggak rupa-rupa? Ya udah, diam semuanya. Silent please. Kalau mau bilang silent please, semuanya diam. Silent please. Kalau ban kempes diam. Ban kempes diam. Kelas berapa? Pranaya. Oh kanaya. Tuh dilempar sama Mister lu. Tuh siapa tuh? Mister juga kesel tuh. Lagi ngobrol aja. Ya. Kelas berapa Mas Arif? Ya, Kanaya dan Kaila. Kelas 4. Ayo. Kelas 4. Tepuk tangan buat Kanaya dan Kaila. Oke. Nah, diam. Ya. Oke, diam ya. Bantu guys. Diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka saling melihat lalu anjing jelek.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kaila dan Kanaya. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Coba Bapak tanya, Ajis, yang lain diam ya. Tadi cerita tentang apa? Diam Ajis yang ditanya. Nggak tahu kan? Ada Pak cerita tentang apa tadi? Anjing dan kucing yang awalnya bermusuhan, kata-kataan, akhirnya dia main bersama. Tuh, kalau dengerin begitu tuh, dia nggak dengerin. Tadi ceritanya bagus. Kenapa anjing sama kucing nggak bisa akur? Ternyata bisa, di cerita itu bisa akur. Bisa dimengerti? Ada mister yang marah-marah dia. Kalau nggak perhatiin, tepuk manis. Mulutnya dikunci. Kita panggilkan selanjutnya penampilan dari kakak kelas kamu, yaitu Irfana dari kelas 6A. Happy. Tepuk tangan buat Kak Irfana. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilvana dari kelas 6B akan membacakan dongeng tentang Malik Kundang, si anak durhaka. Malik Kundang seorang pemuda yang ambisius selalu menjadi saudagar kaya yang sangat soleh. Malik ibu tua sangat menyayangi anaknya. Istri Malik wanita bangsawan yang cantik dan angkuh. Di sebuah desa kaya di pesisir pantai sungai, hidup seorang janda tua bersama anak laki-laki satu-satunya yang bernama Malik. Malik seorang pemuda yang rajin, namun ia bermimpi untuk mengubah nasib mereka yang berselingkuh. Di sebuah gubuk sederhana, Ibu Malik sedang menenun. Malik duduk di dekatnya dengan wajah resah. Ia berkata, "Ibu, lihatlah kapal besar di pelabuhan itu. Malik ingin merantau, Bu. Malik tidak melihat ibu terus bekerja keras seperti ini. Tolong izinkan Malik mencari kekayaan di negeri seberang sana." Ibu Malik menatap Malik dengan wajah resah. Ia menghentikan tenunannya, lalu ia berkata, "Anakku, satu-satunya, jika kau pergi dengan siapa ibu di sini, Nak? Hati ibu sungguh berat melepaskanmu, Nak." Malik Kundang berlutut memegang tangan ibunya. Ia berkata, "Malik janji, Bu, setelah Malik menjadi orang kaya, Malik akan segera kembali dan menjemput ibu. Tolong izinkan Malik, Bu." Ibu Malik menghela nafas, mengelus kepala Malik dengan berlinang air mata. "Baiklah, Nak, jika itu maumu, pergilah. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Cepatlah kembali dan jangan pernah lupakan ibumu ini, Nak." Malik memeluk ibunya dengan erat, lalu ia berjalan menuju kapal yang akan berlayar. Kedatangan saudara kaya. Tahun demi tahun berlalu, Ibu Malik semakin tua, selalu menunggu kepulangan anaknya di tepi pantai. Suatu hari, sebuah kapal megah dan mewah datang berlabuh di desa itu. Seluruh desa datang berkumpul untuk melihat siapa saudagar kaya itu. Di tepi pantai yang ramai, Ibu Malik berlari tertatih-tatih menembus kerumunan. Ia berteriak dengan penuh harapan, "Itu pasti anakku, Malik, kapalnya besar sekali. Sudah pulangkah kau, Nak?" Turun seorang
Ia berkata, "Anakku, kaukah ini nak? Ibu sangat merindukanmu nak." Maling Kundang terkejut melihat wanita tua miskin dan berpakaian capek-capek itu memeluk dirinya. Ia merasa malu di hadapan istri dan anak buahnya. Maling Kundang. Istri Maling menatap ibu Maling dengan jijik. Ia berkata dengan lantang, "Kanda, siapa perempuan tua dan miskin ini yang mengaku sebagai ibumu? Bajunya begitu lusuh, sungguh memalukan." Maling Kundang mendorong ibunya hingga terjatuh. Ia berkata dengan lantang, "Pergi kau, perempuan tua, aku tidak mengenalimu. Ibuku sudah lama meninggal dan tidak miskin seperti dirimu." Maling menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Maling, anakku, ini ibumu nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kau tidak melakukan ini pada ibumu nak?" Maling Kundang berkata dengan lantang, "Pengawal, usir pengemis ini dari hadapanku. Aku tidak sudi melihat wanita ini." Hati ibu Maling hancur berkeping-keping karena rasa sakit yang mendalam. Ia mengadapkan tangannya ke atas langit, lalu ia berkata dengan suara bergemetar karena amarah dan kesedihan, "Ya Tuhan, jika benar dia anakku, Maling Kundang, aku kutuk yang menjadi batu karena telah durhaka padaku." Seketika langit yang cerah menjadi gelap, petir menyambar dan badai dahsyat datang menerjang kapal Maling Kundang hingga hancur berkeping-keping. Maling menyadari kesalahannya dan ketakutan. Ia bersujud di dek kapal. Ia berteriak mohon ampun pada ibu. "Ibu, ampun ibu, ini anakmu ibu. Tolong ibu, maafkan Maling ibu. Ampun ibu." Namun semuanya sudah terlambat. Sebuah ombak besar datang menghantam kapal hingga hancur berkeping-keping. Perlahan tubuh Maling Kundang yang sedang bersujud mohon ampun itu menjadi kaku dan berubah menjadi batu. Lampu panggung meredup dan kemudian mati. Hingga hari ini, batu Maling Kundang masih bisa kita saksikan di pantai air manis. Kisah ini menjadi pelajaran abadi bagi kita agar kita tidak pernah durhaka dan melupakan jasa seorang ibu. Sekian, terima kasih dari saya. Oh, Bapak dengar itu jadi nangis. Ya, tadi cerita tentang apa? Maling Kundang. Kalau di cerita Upin Ipin ada tuh yang jadi batu juga. Namanya siapa? Si Tanggang. Si Tanggang. Kalau di Upin Ipin si Tanggang. Tapi kalau kita Maling Kundang ceritanya anak yang durhaka sama orang tuh dikutuk jadi apa? Dikutuk jadi apa? Siapa yang mau jadi anak durhaka? Angka dikutuk sama emak kamu di rumah jadi batu, mau? Wah, ya. Maling Kundang itu cerita rakyat dari Jawa Barat. Hah? Dari mana? Nah, kalau dari Solok. Ya, tepuk tangan lagi dong buat Kak Irfana. Nah, begitu ceritanya. Jadi semuanya terpana. Ya, semuanya terdiam menghayati. Kayak begitu kamu kalau dengerin dongeng. Bisa dimengerti? Nih, Mister selalu mengamati itu. Ya. Kalau Bapak lempar ke atas genteng biar nggak bisa diambil lagi. Oke, tepung manis. Jangan lepas sepatu. Lepas sepatu saya lempar ke sana nih. Yang lepas sepatu saya lempar sepatunya. Ban kempes. Mau dilanjutkan? Oh, banyak ceritanya yang lebih seru nih. Ya, tadi salah satunya. Oke, mau dilanjutkan?
Baru 2 orang. Mau dilanjutkan? Mau? Oke, kita panggil dongeng selanjutnya dari Arkanudin kelas 6A. Tepuk tangan buat Arkanudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azharuddin. Saya akan membacakan cerita tentang kisah lucu Umar bin Khattab dan makanan sahur. Di suatu malam di bulan Ramadan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersama keluarganya untuk makan sahur. Seperti biasa, Umar adalah orang yang tegas dan disiplin, tetapi di dalam rumah dia juga dikenal memiliki selera humor yang khas. Di malam itu, makanan sahur yang disajikan hanyalah roti kering dan sedikit air. Umar menatap makanannya lalu berkata kepada istrinya dengan nada bercanda, "Wahai istriku, apakah kita sedang diuji seperti kaum Ashabul Kahfi? Mereka tidur selama 300 tahun dan ketika bangun makanan mereka tetap sama." Istrinya hanya tersenyum dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini makanan sahur sederhana agar engkau lebih kuat menjalani puasa." Umar mengangguk lalu mengambil roti kering itu dan mulai menggigitnya dengan semangat. Namun karena terlalu keras, giginya hampir saja patah. Dia pun berusaha melunakkannya dengan air sebelum menggigitnya lagi. Melihat itu, salah satu pelayannya yang masih mengantuk ikut duduk dan berkata, "Wahai yang mulia, bolehkah aku tidak sahur saja? Aku khawatir itu tidak sekuat gigimu." Umar tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan takut, jika gigimu patah karena sahur, aku akan memintakan gigi baru untukmu di surga." Semua orang di ruangan itu pun ikut tertawa. Akhirnya mereka pun tetap menikmati makanan sahur meskipun makanan sahur sederhana. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan sahabat Nabi yang tegas seperti Umar bin Khattab pun bisa bercanda dan menikmati kebersamaan saat sahur. Juga meskipun makanan sahur sederhana, yang penting adalah niat dan keberkahan saat menjalani ibadah puasa. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Arkan. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Nah, anak tadi cerita datang dari kisah para sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab itu khalifah setelah meninggalnya Nabi SAW, digantikan yang pertama siapa khalifahnya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu cerita tentang kalau kita di bulan Ramadan ya sahur itu seadanya aja, tidak mengapa, yang penting ada keberkahan di dalamnya. Halo? Baru 2 orang. Halo? Tepuk cowok. Tepuk cewek. Ada yang ada tadi seulang. Ini kayak anak perempuan. Tepuk cowok. Tepuk cewek.
diam. Tepuk sakinah. Pasang. Bapak lupa. Janji. Ya udah, mau dilanjut ya? Ya udah, kita panggilkan peserta selanjutnya. Datang dari kelas 4B. Tepuk tangan buat Dinda dan Clara. Laura. Ya ada grupnya, Laura. Oh iya. Itu ada piknik. Ban kempes. Iya, mulutnya tunjuk. Kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4B akan membawakan dongeng terkenal dari dongeng terkenal berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Aku berperan sebagai bawang putih dan sifatku adalah tekun, jujur, dan baik hati. Aku Adinda berperan sebagai bawang merah bersifat pencemburu, pendam ide, dan pengarang. Karena terlalu menikmati
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelas 4 B, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih, bapak bawang goreng. Ya, tadi ceritanya yang jahat bawang merah atau bawang putih? Yang jahat merah atau putih? Bawang merah. Kalau putih orangnya apa? Baik hati, ya. Siapa yang mau jadi bawang putih? Jadi bawang merah. Ya kalau sama saudara harus baik, harus akur, ya. Bawang merah, bawang putih itu saudaraan, ya. Tapi kalau sama bawang bombay lain dia. Bawang bombay dari India, beda, ya. Bawang goreng itu udah di roasting. Sekarang kita panggil peserta selanjutnya, yaitu ya Nafisa dan Nesya dari kelas 5 B. Tepuk tangan. Oh iya, lagi yang Dinda belum tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat, semua hebat. Kita saksikan, semua mulutnya diam. Bang kempes. Mister tuh yang ngomong lemparin aja sepatunya ke jalanan. Yang perempuan juga nih. Diam. Lihat di depan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Nama saya Nafisa dan Nesa dari kelas 5B. Hari ini saya akan cerita tentang Raka dan Semangat 3 Di sebuah kota metropolitan, tepatnya di kampung Bali, hiduplah seorang anak bernama Raka, anak cerdas. Untuk apa belajar? Toh bisa lihat jawabannya di internet. Banyak menggawe. Suatu sore, Raka duduk di taman sekolah. Dia menatap bendera merah putih yang berkibar-kibar. Tiba-tiba datanglah seorang kakek tua berpakaian sederhana sambil tersenyum bijak. Anak muda, mengapa kamu kelihatannya seperti itu? Tanya sang kakek. Entah kakek, rasanya belajar itu capek. Dunia sekarang kok sudah serba gampang. Kakek itu mengelus jenggotnya dan berkata, apakah kamu tahu tentang Sumpah Pemuda? Raka menggeleng. Kakek tersenyum lalu mulai bercerita. Dulu, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul. Mereka berbeda suku, berbeda bahasa, tapi mereka punya satu tujuan, yaitu memerdekakan Indonesia. Mereka mengucapkan 3 janji: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Raka terdiam. Kakek itu melanjutkan. Dulu, para pemuda berjuang dengan bambu runcing dan keberanian. Sekarang, kalian berjuang dengan ilmu, semangat, dan kebaikan hati. Raka mulai tersentuh. Jadi, saya juga bisa berjuang, kek? Tanya. Tentu bisa. Jawab sang kakek, mantap. Berjuanglah dengan belajar bersungguh-sungguh, bantu temanmu yang kesulitan, dan cintai tanah airmu. Itulah semangat pemuda masa kini. Tiba-tiba angin berhembus lembut dan kakek itu menghilang. Raka terkejut.
tadi ada secari kertas tuliskan 3 kali. Satu nusa, Cintai negerimu, satu bangsa, hargai sesamamu, satu bahasa. gunakan kata yang baik. Sejak hari itu, Raka berubah. Ia rajin belajar, sering membantu teman, dan bahkan membuat kelompok kecil bernama Pemuda Hebat Indonesia. Mereka belajar bersama, menanam pohon, dan menjaga kebersihan sekolah. Suatu pagi, Raka berdiri di depan tiang bendera, lalu berteriakan, Walau aku anak kecil, semangatku besar. Aku siap meneruskan perjuangan semua. seluruh teman-temannya bersorak, hidup Raka, hidup pemuda Indonesia. Teman-teman, dari cerita Raka kita belajar bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak boleh. Kita bisa meneruskan perjuangan mereka dengan belajar giat, saling menghargai, dan berbuat baik. Mari kita semua, anak Indonesia masa kini, bersatu dan berani dan berprestasi. Karena kita adalah penerus semangat Sumpah Pemuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku. Ya, tadi cerita tentang siapa? Raka berapa? Berapa? Raka sama si kakek. Wah, ya udah. Sekarang kita saksikan penampilan selanjutnya, penampilan terakhir dari kelas 5. Rapa, tepuk tangan buat Rapa. Tepuk diam dong, jangan berisik, diam. Ya, diam. Kemana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Saya ingin menceritakan dongeng. Teman-teman dan bapak ibu guru yang saya hormati, hari ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Putri dan Ular Emas. Dongeng ini menceritakan dua hewan yang berbeda tetapi mempunyai hati yang sama. Hati yang penuh kebaikan dan persahabatan. Yuk kita mulai. Di sebuah padang rumput yang luas, hiduplah seekor putih bernama Lina. Bulu Lina putih bersih seperti kapas. Ia sangat ramah kepada hewan-hewan di hutan. Setiap pagi Lina melompat-lompat sambil bernyanyi dengan riang. La 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 la, ayah kita mencari wortel. Namun suatu hari Lina mendengar suara dari balik sembah. Tolong, aku terjebak. Siapa di sana? Aku ular emas, tolong aku kelinci baik. Tapi aku takut, kamu memakanku. Aku berjanji, aku tidak akan menyakitimu. Aku menguatkan hatinya, lalu menceritakan itu. Akan itu pun putus. Mas pun bebas, Mas pun bahagia dengan gembira. Makasih kelinci putih, namaku Naga. Aku selalu mengingat kebaikanmu. Tidak apa-apa Naga. Aku senang menolongmu. Sejak hari itu, dia bersahabatan, berbagi makanan, bertinggal di bawah pohon, dan menatap bintang siang malam.
berkeringat ya Allah. Aku lemas. Lina, aku datang. Mas pun datang membawa air di sini fisiknya yang menetes. Kamu nanti air ini sejauh itu. Tentu saja Lina, kan kamu sahabatku. Aku tidak tahu kamu menderita. Terima kasih Naga. Aku senang memiliki sahabat sepertimu. Beberapa hari kemudian hujan turun, membasahi padang rumput. Dan kami pun muncul. Lihat Naga, kami itu seindah persahabatan kita. Tentu saja Lina, persahabatan sejati tak kenal lelah tak kenal lelah dan menyerah. Dan dia bersahabat selamanya. Nyanyi. Ayo. Ya. Ya. 1, 2. Teman di sana, teman di mana-mana, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Tepuk hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Aku hebat. Semua hebat. Oke anak-anak. Halo. Ya setelah ini kalian boleh ya yang rapi dulu. Tepuk manis. Tepuk manis. Tepuk diam. Diam bang. Jangan berisik. Diam. Yang rapi istirahat. Rapi tidak istirahat. Tadi gampang. Ada istirahat tuh. Tadi yang rapi istirahat. Masih ada yang bilang gendut baik. Ayo masih ada yang bilang gendut baik. Ya udah, yang rapi coba siapa Rizky, angkat sini Rizky, handphonenya sini. Ini ya, amat tiang-tiangnya diangkat, bawa ke kantor sana. Awas dulu, awas, kasih payung ya. Awas handphonenya jatuh, awas handphonenya jatuh. Ya, oh tebak-tebakan. Ya, orang muda apa lu tebak
Ya udah, sekarang laki-laki boleh sembilan. Gak usah lari, gak usah lari, gak usah lari. Yang satu perempuan boleh sembilan. Dalam mas kamu berkaitan. Bu, tinggal satu rumah lagi ya.